Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami muliakan dan kami hormati segenap para alim ulama, para asatid, para gawakis, dan segenap para pejabat pemerintahan yang mungkin hadir pada malam hari ini, Bapak RT, Bapak RW semuanya, khususnya Syariful Bait, Mbak Mita Khudori, yang mudah-mudahan sedoyonipun selalu dikasih sehat walafiat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khususipun saudara saya wonten Bapak Jesar, Bapak Nanang, masyaallah, wonten Mas Khair niki rencang kula lan sedaya para hadirin hadirat yang selalu istiqomah di rutinan hari Rebo teng musala Al-Qudori niki. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi tidak keluar dari tempat mulia ini kecuali semua kita yang mungkin banyak dosanya, yang banyak hajat dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, monggo kula lan panjenengan sareng-sareng ngaos nggih niat taklim, niat ngaji supaya kita dapat keberkahan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kata baginda Nabi, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, dia keluar dari rumahnya berniat untuk mencari ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Nabi, maka dia ketika berangkat dan pulang, dia sudah disiapkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau panjenengan termasuk dalam hadis ini. Amin Allahumma. Langsung mawon dikatakan di bab 4 bahwasanya di sini ada bab 5 larangan meremehkan. Ada perkara-perkara yang memang kita dilarang untuk meremehkan. Di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, dikatakan oleh beliau, man ahana khamsatan khasira khamsatan. Man istakhaffa bil ulama'i khasirat din, wa man istakhaffa bil amra'i khasirat dunya, wa man istakhaffa bil jirani khasiral manafi', wa man istakhaffa bil aqriba khasiral muddah, wa man istakhaffa bi ahlihi khasirat bal ma'isah. Ini penting hadirin. Dicatat boten nopo, direkam nggih boten nopo, tapi kalau diupload di TikTok ojo kei son kops ojo. Boten. Ojo nggih. Boten nopo video kula diviralaken teng TikTok boten nopo, tapi ojo kei son mungkin ke wajib iki. Keliru kabeh ini Allah Saudara Muhammad. Bahwasanya kata beliau ada 5 perkara yang kita dilarang untuk meremehkan 5 golongan ini. 5 golongan ini asalnya karena manusia itu hatinya bersih. Dia tidak akan meremehkan siapapun, walaupun pada hewan, tidak akan meremehkan dia. Kalau orang yang hatinya bersih. Tapi 5 golongan ini memang kita diwanti-wanti jangan sampai meremehkan 5 golongan ini. Yang pertama, kata beliau, barang siapa yang meremehkan ulama, maka ia akan rugi dalam urusan agama. Jangan sampai kita meremehkan, apalagi mungkin kiai-kiai kampung, ustaz yang kemana-mana bahagiaan, sarungnya diwingkis, orang Gen Z zaman now, mungkin anak-anak sekarang kalau melihat hal itu tabu ini, ya apa gak gaul ya ini, kok seklopen manik ini. Nah ini jangan sampai meremehkan, siapapun. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu babul ilm, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, kata baginda Nabi. Saya ini kotanya ilmu. Nah orang kalau mau masuk ke kota lah pintunya dulu, pintunya ilmu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abdun man alamani harfan wahidah.
Saya ini siap menjadi budak bagi siapa yang ngajari aku satu huruf. Padahal saya kenal ini ilmunya luar biasa, gitu. Luar biasa. Nah ini jangan sampai barang siapa yang meremehkan ulama maka ia akan rugi dalam urusan agama. Sebagaimana pernah saya ceritakan tentang kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di kitab Al-Bunya itu diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani remaja itu bersama 3 temannya yang ketika nyantri itu niat sowan kepada ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Niat sowan kepada ulama. Temannya yang pertama punya niatan seperti ini hadirin. Wis aku kate teko nang pengajian ulama iku tak tes. Iki ulama alim apa enggak iki? Apa alim aku? Ngoten. Niatnya ngetes. Nggih. Dites sama si santri tadi, lek ilmune di sorku wis ulama kan. Niatnya ngetes. Yang nomor 2 punya niat temannya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang nomor 2 punya niat timbang nganggur, gelimbang gelimbung nggih. Iki tim modal mati, mendang mending nggih. Timbang lopo-lopo melo ae, melo ae. Niatnya melo ae, enggak niat tabaruk dengan ulama enggak. Yang nomor 3 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sampai sekarang kita sebut-sebut namanya, kita baca manaqibnya dan kita hauli setiap tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Auliya rajane para wali. Syekh Abdul Qadir Jailani, nggih. Syekh Abdul Qadir Jailani waktu remaja punya niat seperti ini. Ya Allah, saya niat duduk di majelis ulama, tabarukan dengan ulama. Berdasarkan hadis baginda Nabi, alaikum bimujalasil ulama, syairil ulama. Hendaknya kalian ini duduk dengan para ulama. Kalau bingung suatu perkara, tanya ke ulama. Sekarang beda, jadi kalau kita bingung suatu perkara, kita lihat TikTok, cek hodam. Nah ini keliru ini. Cek hodamnya apa? Waduh, beruang biskuat. Keliru ya. Nah ini kalau ada perkara apapun tanya ke ulama, tapi jangan sampai tak takut ulama ini. Assalamualaikum Ustaz, Kiai, Habib, Fadil Tanglet. Kalau saya pinjem kurban 10 juta per bulan berapa? Nah, ini jangan tanya ke ulama, diri takut nih bagi langsung aja. Nah ini berangkat 3 orang ini ke ulama. Nah ulama itu seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah. Mereka ini punya pikiran kayak gini. Berdasarkan hadis Nabi, ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kalian dengan firasatnya orang mukmin karena mereka ini melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu kalau sudah sampai makomnya tinggi, sudah luar biasa. Mereka itu bisa tembus, istilahnya bahasanya itu kasam. Makanya kita tidak kaget kalau kita soal ke kiai-kiai yang luar biasa, ke habaib, ke gawagis, ke kus-kus gitu, yang sudah luar biasa ngajar tahunan, sudah ahli wirid, ahli ibadah, mereka itu kadang-kadang tembus. Oh sampai itu kayaknya kurang sholatnya kurang, kayaknya sampai itu sama ibunya kurang berbakti. Kadang mereka itu tembus karena berdasarkan hadis Nabi ini, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin karena mereka ini melihat dengan cahaya Allah. Akhirnya setelah mereka datang ke pengajiannya ulama setelah tausiah dan doa, 3 orang ini dikasih satu-satu. Yang pertama yang niat ngetes, dibilangi sama ulama ini, hei pemuda, hati-hati kamu dengan agama Islam dan imanmu dan ilmumu, hati-hati. Saya takut kamu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, takut saya, kata ulama ini. Ini tidak ngomong loh, aku ini niat ngetes di menang, enggak, ini langsung ditebak seperti itu. Yang nomor 2, yang ikut-ikut tadi melo air, kamu hati-hati dengan fitnah dunia. Saya doakan kamu itu kerjaannya lancar, tapi jangan sampai ketika kamu kerja kamu lupa ilmu, ngajar, wirid, sholat kamu tinggalkan gara-gara dunia yang sepele. Emang. Yang nomor 2 dibilang kayak gitu. Yang nomor 3, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apa kata ulama ini? Ulama ini mengatakan, engkau wahai pemuda, nanti pada saatnya engkau akan mengatakan, qadami tahta raqabati kulli wali. Kamu akan menjadi pemimpin aulia di zamannya karena niat baikmu. Cuma niat aja. Niat itu kata para ulama kayak kendaraan. Niat itu seperti kendaraan. Kita ke Jakarta naik Pajero Sprot mungkin ya. Naik mobil Pajero itu ke Jakarta aman, enak, lancar. Apalagi di mobil di setel lagu Dewi Caknan, nonton ya. Nopo jadi kempot nonton ya.
Perjalanan ke Jakarta lancar, enak. Bayangkan kalau kita ke Jakarta, dari Blitar ke Jakarta numpak El Sampai, Pak. Naik El Sampai atau mungkin naik Tosan dan sebagainya, sampai Jakarta tapi mogok di jalan, tapi capek, lapar, perut sudah pindah, ngotengi kepala sudah pindah ke kaki, ngotengi saking kesel ini. Itu niat seperti itu, niat itu kendaraan. Jadi kalau kita mau mulus jalan kita, lancar jalan kita, perbaiki niat kita, perbagus niat kita, insya Allah semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya ketika pulang rasan-rasan di mobil, boten mobil nih. Zaman itu mereka bertiga rasan-rasan. Yang pertamanya ngetes itu dengan sombongnya dia mengatakan, iki wong-wong bodare aku mati kafir. Ngawur ya. Gak ada Pak, belas ya. Begitu kan. Yang nomor 2, Islam aku ya semua ngalir aja, sekarang ya apa sore gue sembuh, ya apa cari, Yang nomor 3, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bersihkan hati kalian, karena daging ulama itu beracun. Sampai ngerasani ulama itu beracun, hati-hati siapapun. Husnudon, Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya benar, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Yang pertama niat ngetes ini jadi ulama besar, jadi ulama besar. Tapi dia jatuh cinta sama wanita Yahudi. Ini bukan cerita dongeng di Indonesia loh hadirin. Kudusnya ceritanya molen dicor terus, bukan di Indonesia kan mau tenang, mayat masuk molen dicor mati karena dulu di dunia menghina tukang bakso, modal ya Indonesia. Ini bukan cerita di Indonesia, cerita nyata di kitab Al-Bunyah, wonten nih. Akhirnya temannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang pertama ini jadi ulama, ngajar, punya majelis. Tapi dia suka sama wanita Yahudi yang tidak beriman. Waduh, kayak sopo ya. Cuma itu Mbak, matanya hijau, hidungnya mancung, bibirnya kayak nanas, rambut kantor. Wayu wes buah-buahan semua. Akhirnya dia cinta sama perempuan ini, mengatakan, Dek, maukah engkau menjadi istriku dunia akhirat? Ya mau, tapi ini Yahudi. Mau saya jadi istri dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah engkau keluar dari agama Islam, mengikuti agama. Kalau kamu mau, saya mau jadi istri kamu. Nah, perempuan ini, rayuan wanitanya bahasa Inggrisnya maut sendiri. Ini kan waduh luar biasa godaan wanita ini sampai dikatakan lautan darat akan kudaki. Ngoten nggih. Jangankan lautan, gunung pun akan kudaki. Nih, orang laki saking cintanya itu kayak gitu. Bangun candi satu malam pun bisa. Saking cintanya sama perempuan itu. Nah, orang laki Pak Bu, mungkin jenengan yang digombali kayak gitu. Ngomong, Mas, kayak mobil kopi saya disebul sampean. Kabeh lagi gunung ngoten nggih. Pura-pura iki gombal tadi iki. Akhirnya dia mengatakan dalam batinnya seperti ini, ya wis, enggak apa-apa. Tak murtad sedilut, nah itu bahayanya. Saya tak murtad sebentar, nanti balik Islam kan selesai. Saya kembali kayak bayi baru lahir, dosa saya diampuni, selesai. Menikah, sudah semua menikah, ada khutbah nikah, yang menikahkan sudah, mobil untuk nikah, setelah menikah, silat ini sebelum masuk Islam, dia meninggal dunia, mati dalam keadaan tidak membawa agama Islam. Naudzubillah min. Beneran hati, naudzubillah. Jadi hati-hati bagi kita. Yang nomor 2 juga gitu. Ilmunya banyak, di pondok apalagi banyak. Keluar dari pondok usaha, bisnis, jualan nekel, jualan layangan, kapuk, jualan slot judi online, ya maksudnya jualan sudah bekerja nabung sana sini, asetnya diperbanyak, sampai ilmunya lupa, tidak pernah sholat, tidak pernah wiritan, ditinggal semua. Sampai akhirnya dia meninggal keadaan full fitnah dunia, dia meninggalkan ilmu dan amalnya. Yang nomor 3, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang sampai sekarang pun kita baca manaqibnya, sampai sekarang pun kita hauli, wonten teng majelis Al-Khidmah niku wonten manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, terus dibaca, dimanapun tetap dibaca, diceritakan kesolehannya. Akhirnya yang tersisa tinggal Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka bertiga ini, cerita ini didasari dengan apa saja? Niat. Kita juga duduk di sini niat. Ya Allah, saya niat duduk di majelis, niat nyari ilmu. Bukan berarti terus saya pribadi gitu. Orang yang
ganteng, imut-imut dan gemoy ini ya. Saya sendiri niat duduk di situ bukan aku tak niat pulang ajarmu. Saya niat belajar juga. Saya niat mengambil barokah di majelis ini. Saya yakin barokahnya kan. Saya di sini juga niat nyambung silaturahmi. Jadi niat-niat yang baik ini kita pupuk nanti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu meremehkan 5 perkara ini tidak boleh ya. Yang pertama jangan meremehkan ulama. Oke, yang pertama. Yang nomor 2, yang nomor 2, wa man istahaffa bil umara khasirat dunya. Jangan sampai meremehkan pemerintahan, maka dia akan rugi urusan dunia. Nih. Makanya kita ini di Indonesia, kita wajib taat hukum. Gimana betul? Taat hukum, taat pemerintahan. Jangan sampai karena mungkin Pak RW ini atau Pak Lurah konco dewi. Iki Lurah konco balat kaki ini aku ngurus surat dewi. Waduh, yo gak surat Bapak jenengan. Kan betul? Itu meremehkan tidak boleh. Kalau misal ada yang kurang cocok dengan kita, mungkin dari pemerintahan pusat atau cabang, ya kita sampaikan orasi dengan baik. Oh, saya kurang cocok Pak, kayaknya gini-gini. Sudah seperti itu. Jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini tidak baik. Dan juga jangan sampai meremehkan. Kalau kita lihat tidak bagus, minimal kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan Pak RT saya dikasih jalan yang lurus, dikasih kemudahan, biar bimbing jadi orang yang adil. Pak Menteri saya, ya Allah, mudah-mudahan jadi yang lurus, adil. Presiden kita selanjutnya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan amanah, keadilan bisa bimbing kita, sudah selesai. Kalau nanti ada tidak bagusnya atau tidak tepatnya, ada yang ngurus itu. Kita cuma doa aja sudah. Mau apa, mau A, B, C, tadi nanti merugikan kita, merugikan orang lain. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3, nah ini yang sering terjadi di kehidupan kulalan panjenengan sedaya. Wa man istakhaffa bil jirani khasiral manafi'. Nah ini, barang siapa yang meremehkan tetangganya, maka ia akan rugi dalam beberapa hal yang diperlukan. Permusuhan paling besar itu hadirin, permusuhan antar kelompok. Ini nomor. Jadi hati-hati, masalah tetangga ini. Sampai Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Sampai-sampai Nabi itu ngomong, andaikan aku yakin warisan ini bisa dibagi, akan aku bagikan ke tetangga-tetanggaku. Mungkin kita punya saudara yang jauh di luar kota. Naudzubillah, kalau kita sakit, kalau kita mungkin ada kejadian di rumah, yang pasti bertindak pertama tetangga kita. Gitu betul? Jangan sampai hubungan antar tetangga ini, mungkin kalau tetangga kita kurang baik, ya kita doakan aja. Tapi kalau dia tidak baik, jangan harus tidak baik juga. Percuma, apa dapat apa? Intinya akhirnya gondok-gondokan itu. Yang nomor 3, jangan sampai meremehkan tetangga. Yang nomor 4, kata beliau, wa man istakhaffa bil aqriba khasiral muddah. Barang siapa yang meremehkan kerabatnya, maka ia akan rugi dalam urusan kasih sayang. Kita mungkin punya saudara, punya keluarga yang sudah jauh dengan kita, yang sudah tidak komunikasi. Ya kita jalin komunikasi yang baik. Kita jalin yang baik. Pernah suatu ketika hadirin di Tarim itu, di Tarim itu ada seorang yang sangat luar biasa, terkenal karena kedermawanannya. Punya tempat minum. Yang minum itu waktu itu susah. Cuma peminum dan semua tempatnya di beliau ini. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong ke rumah beliau minta minum dari jauh-jauh. Ada satu orang yang hasut sama orang ini. Iki wong-wong kok ning kene kabeh, kok ning omahku kurang ajar. Punya hati yang hasut. Akhirnya suatu ketika ada orang hasut ini malam-malam ke rumahnya, ke tempat minumnya si orang dermawan ini. Dikasih kotoran minumannya, dikasih mungkin air raksa, waktu mati merasa, dikasih racun dan sebagainya, sehingga orang yang minum itu merasa gatal, tidak enak dan menyalahkan orang ini. Akhirnya disabotase. Akhirnya semua itu sudah dikasih minuman semua. Orang-orang yang di situ protes, ini kok kayak gini ya, badan saya sakit semua, gatal semua gara-gara minum di sini. Banyak negur beliau kok ini. Akhirnya beliau pun nyuruh 2 orang santrinya jaga itu malam-malam. Kalau orang sopo ini dalam dibalik yang sabotase ini, yang melakukan kerusakan di tempat air ini siapa? Akhirnya santrinya ngintip dari belakang.
Ternyata tidak lain tidak bukan adalah sepupunya sendiri ya. Sepupunya sendiri. Akhirnya lapor katanya, ngapunten yang merusak tempat jenengan itu sepupu jenengan sendiri. Jawaban beliau, waduh kurang ajar, parahnya kok, taruh. Tidak seperti itu akhlak yang mulia. Beliau ini mengembalikan segala sesuatu ke dirinya dulu. Apa ya salahku ya, kok sampai beliau jahat gini kepada aku, ini salah saya di mana? Introspeksi itu ke diri dulu, jangan orang lain dulu. Kadang, ya ini, maksiat mata itu, sampai dikatakan di kitab Fathul Mu'in, fikih yang biasa kita baca di pesantren. Maksiat mata itu bukan kita ngapunten melihat perkara-perkara yang haram. Maksiat mata paling besar adalah memandang orang lain dengan pandangan rendah. Itu yang pertama. Yang nomor dua, maksiat mata paling besar adalah kita melek akan aib orang lain, akan kesalahan orang lain, tapi kita buta akan aib diri kita sendiri. Teman kita punya kancing baju, lepas satu, kita langsung paham. Waktu kancingnya hilang siji, ngawur ini. Padahal kancingnya berokok apa tadi. Ngerti? Nah ini tidak boleh. Dalam akhlak itu kita harus introspeksi ke diri kita dulu, apa salah saya ya? Akhirnya beliau memerintahkan anak-anaknya dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau memerintahkan anaknya dan keluarganya untuk silaturahmi. Ayo kita silaturahmi ke rumah saudara bapak. Loh, kenapa ayo bawa buah-buahan, bawa hadiah? Karena baginda Nabi mengatakan tahaddu. Hendaknya kalian sering memberikan hadiah. Karena memberi hadiah itu bisa menambahkan kasih sayang dan cinta, ngerti nggih? Ojo sampai ngekei hadiah toh, tapi sing biasa ngekei hadiah atau ngekei hadiah, waduh itu malah hadirin ini. Kata Nabi tahaddu, kasihlah hadiah, misalnya kalian akan timbul kasih sayang. Ini ke rumahnya bawa buah-buahan, bawa parfum, bawa tumpeng gede bawa semuanya untuk dikasihkan ke sepupunya ini tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam loh. Ini takut ini, si tersangkanya ini pura-pura waduh. Diamaki paling perlu dia mesin berulang. Masya Allah Pak, ini maaf kami ini jarang berkunjung ke sini. Mungkin ada salah apa ya? Kita jarang silaturahmi. Nangis itu. Oh iya. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya ngerusak itu karena apa? Tidak pernah dikunjungi rumahnya. Karena rumahnya tidak pernah silaturahmi. Jadi panjenengan kalau punya saudara, jangan gengsi, turunkan ego kita dulu. Kita yang ngecek duluan kalau dia. Kita yang telepon duluan, kita yang video call duluan. Kan jadikan sebab kita hina kok, enggak. Kita yang silaturahmi duluan. Kalau perlu kita datang di rumahnya duluan, enggak apa-apa. Itu malah yang dapat pahala di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang nomor 5, ini yang sering terjadi di kalangan kula lan panjenengan sedaya, barang siapa yang meremehkan istrinya, maka dia akan rugi dalam urusan kenikmatan hidup antara suami dan istri. Si istri jangan sampai meremehkan suaminya. Sang suami juga jangan sampai meremehkan istrinya. Jangan sampai suaminya ini karena mungkin sudah bekerja, dapatnya cuma sedikit, waduh mas, romono karabe sampai ada. Waduh dia juga lo aku tuh, waduh koyo Raffi Ahmad, koyo sopo Mas Al itu sing dadi kata cipta ngoten nggih. Popular warna waduh. Apa ae sing jalur sampean pakai Bu ngoten. Jangan sampai meremehkan. Seorang suami pun jangan meremehkan istrinya. Istrinya ini kadang kalau ngomel diwajari Pak, Bu, Bapak. Kalau istri dengan ngomel karena mereka ini capek seharian ngurus anak. Nggih napa mboten Ibu? Nggih. Cuci, nggih napa mboten? Masak, nggih napa mboten? Nggih. Hari sampai bapak-bapak kasih dulu sama temen. Hari ini harinya ibu-ibu pokoknya. Ibu-ibu ini ya capek seharian sudah kerja, mungkin capek sudah cuci baju, ngurus anak, ngurusi panjenengan, nyiapkan kopinya dan sebagainya. Belum lagi ibu-ibu ini sibuk apa? Gosipnya kalau lagi capek gitu Pak. Ketemu konconya di ngarep DPR atau bone. Pasti awalnya seperti ini omongannya ibu-ibu ini. Kok taruhan? Tuku motor karo pongot. Belum kalau saya biasa jagung sama ibu-ibu di tetangga saya. Ya ini, jadi jangan sampai lah seorang istri meremehkan suami.
Seorang suami juga jangan sampai meremehkan istri. Kata baginda Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaiklah kalian kepada istri kalian, karena aku ini sebaik-baik kepada istriku. Itu baginda Nabi mengatakan seperti itu. Wa ma akraman nisa illa karim, wa ma ahannahunna illa lain. Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali dia lelaki mulia. Tidaklah menghinakan seorang wanita kecuali dia memang lelaki hina. Isok harus status gitu. Kops. Lama saudara serebel, lama saudara Muhammad. Lanjut ya. Nah, berkaitan dengan tetangga Rasulullah SAW, Nabi Muhammad beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Nah, ini baginda Nabi mengatakan, demi zat walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, maksudnya sumpah demi Allah, tidaklah beriman seseorang hamba, tak beriman Pak, ini, sehingga ia mencintai tetangganya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita tidak kepingin orang lain memperlakukan kita seperti itu, ya kita jangan sampai memperlakukan itu ke tetangga kita. Kita nggak senang rumah kita dirusak orang, ya kita jangan rusakkan rumah tetangga kita. Dikembalikan ke diri sendiri lah. Ngerti nggih? Tidak beriman loh sampai. Yang benar-benar kita dijadikan orang yang beriman, yang rukun sak duluran sak lawas. Amin Allahumma. Amin. Dibaturin sendiri ya. Bolo saya itu kurang. Musuh siji kakek. Sampai be musuh siji itu kakek Pak. Ngeluh Pak. Bolo saya kurang. Jangan sampai punya prinsip bolo siji kakek, musuh saya ukuran Pak. People problem itu nanti. Kalau musuhnya di mana ya di Indonesia? Wah, ini schedule-nya ngawur. Nggih. Terus dikatakan bahwasanya innallaha ta'ala yuhibbu rajula lahu jaru sawin yu'zihi fayasbiru ala ada'u wa yastahsibuhu hatta yakfiyahu Allahu bi hayati aw maut. Baginda Nabi itu mengatakan, hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang mempunyai tetangga jelek, yang suka menyakiti dirinya, namun ia tetap bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah atas perilaku tetangganya. Sehingga Allah menuntut baik sewaktu masih hidup atau sesuai setelah tetangga itu meninggal dunia. Jadi orang yang sabar itu luwih sae. Tapi kadang sabar itu sulit. Kadang kita tidur, kalau kita siap-siap sonsonan. Wonten wonten iki. Kata biasa. Kita istirahat, ada yang sonsonan. Ada kita laku tapi tidak kenal waktu di kowet mulai. Ada lagi saya punya tetangga itu masya Allah Pak, tapi saya sabar saya tapi wangel. Saya punya tetangga itu ngapunten, punya sound di rumahnya tapi hobinya azan sendiri di rumahnya. Mau tahu? Kalau masalah suara, kalau bahasa Betawi apa? Wah suara ya Pak. Sudah sabar saya. Kalau sholat coba tidak diteruskan ketiduran. As-salatu khairu, Allahu Akbar, ada sampai turu iki tiyang. Kula saya lihat di bisa pantau, Pak, turu selimutan azan, Pak. Menangi besok, Pak. Allahu Akbar, sampai as-salatu khairu minan naum. Tak tunggu keterusannya. Ternyata tidak diteruskan, Pak, ketiduran. Waduh, berat ini. Berat, setiap hari saya ngedepi seperti ini Pak. Sabar, mau gimana? Mau saya tegur nanti tersinggung atau itu. Nanti perasaannya sedikit aja. Tapi ini dikekno Pak Purnomo ya di TikTok itu. Saudara Muhammad. Jadi paham ya, jangan sampai meremehkan 5 perkara tadi. Jangan meremehkan ulama, jangan meremehkan istri panjenengan, jangan meremehkan tetangga, jangan meremehkan pemerintahan, jangan meremehkan kerabat panjenengan. Ini adalah mungkin sewaktu-waktu kita butuh, walaupun kita butuh cuma kepada Allah, tapi hablum minallah wa hablum minannas. Ini penting. Kepada Allah kita luar biasa ibadah, walaupun kita ibadah sampai kita hitam, sujud sampai untuk saking ibadah itu penting. Tapi sama manusia kita tidak baik, tidak bisa memanusiakan manusia. Ini gitu. Allah itu suka kalau kita itu bisa bersosialisasi dengan baik. Makanya ada makom kolbat.
Aulia itu ada makom kholwat. Makom kholwat itu dia menyendiri, dia ibadat pada Allah. Saya nomor betul saya. Tapi wali yang dia terjun ke masyarakat, dia tahu godaan masyarakat, dia tetap sabar dan dia terus berdakwah, dia tetap komunikasi yang baik. Ini makomnya jauh lebih besar seorang wali yang dia ini terjun ke masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes dilanjut ya. Sampai ini insya Allah kata Mbak Mita sampai jam 11. Setengah 8 saya langsung tak starten YouTube-nya Ustaz Adi Hidayat Pak. Oke, apa musbahat malam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus selanjutnya di bab ini ada 5 perkara yang dicintai dan 5 perkara yang dilupakan. 5 perkara ini dicintai dan 5 perkara kemudian dilupakan. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba wa yuhibbuna dura wa yansawna al-qubur wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab wa yuhibbuna al-iyal wa yansawna al-jawra wa yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah hum minni bura'u wa ana bari'um minhum. Baginda Nabi itu beliau pernah bersabda, akan datang suatu masa pada umatku yang pada masa itu mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara yang lain. Kalau tombaat itu ada 5. Nah ini bukan tombaat, ini tombok hijau, tombok apa? Ini lombok Pak. Kalau saudara Muhammad, ini akan datang kepada umatku 5 perkara yang dicintai dan dia melupakan 5 perkara. Yang pertama, mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Berapa banyak orang yang cinta dunia, tapi melupakan akhirat. Niat haji, niat umroh, karena supaya ada gelarnya. Ini pahalanya, ibadahnya besar, tapi niatnya kecil. Dan nilainya di sisi Allah. Berapa banyak orang yang jualan kerupuk, Pak, saya tahu. Jualan kemitil, semurah di Bandungan. Kemitil itu jualan jarombong, dia nyelengi uangnya. Buat umroh, nyelengi bisa umroh. Nangis ketika umroh. Berapa banyak orang yang kaya raya yang hatinya masih belum terbentuk untuk berangkat umroh. Umroh nyelengi sendiri niatnya karena Allah, karena Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang haji niatnya supaya awas di bilik mulu ini kan itu loh hajilah, bukan karena Allah dan baginda Nabi. Ibadahnya besar, tapi nilainya kecil di sisi Allah SWT. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Terus jangan sampai waktu dari Habib, cintai akhirat, gak usah kerja, keliru kerja itu harus wajarnya. Kerja, cari uang, cari nafkah, tak apa-apa, tapi jangan sampai dunia itu di hati kita. Genggaman aja. Karena kefakiran itu, orang kalau sudah fakir, itu mendekati kekufuran. Kalau fakir itu gampang. Kalau melok karena aku ikut foto Islam tapi itu gue kepepet ini. Makanya bukan berarti bekerja itu harus panjenengan beb saya doa kaya raya gimana, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Doa itu gini, ya Allah jadikan saya orang kaya raya bermanfaat. Ayo doanya tuh di kaya raya, berkon kaya raya. Tapi abadi ceritanya dia masuk neraka. Sedangkan bila dirok hadiku muadzinnya Rasulullah, budak, hitam, miskin, tapi jadi sayyidul muadzinin fil jannah. Jadi orang yang nomor 1 azan nanti di yaumul kiamat. Termasuk 10 sahabat yang dikabarkan surga di luar neraka. Miskin dia. Fir'aun sepatunya emas Pak, jamin emas. Punya gigi emas bisa orang. Soge, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Yang nomor 2, mereka mencintai rumah megah dan melupakan kuburan. Ujung-ujungnya sesultan-sultan kita di dunia, rumah kita besok di akhirat di kuburan adalah 1 kali 2 sama dengan 2 kali-kali ini. Jadi 1 kali 2 aja. Tanah kita ujungnya 1 kali 2. Sudah di situ rumah kita masa depan itu di situ. Bagaimana kalau kita ingin kuburan kita terang? Nabi itu sudah ngasih kisi-kisi. Sampai Gus Baha itu saya ngefans sama Gus Baha. Gus Baha itu bilang, kalau orang Muslim, mukmin, dia masih miskin itu bodoh kata suara. Bukan menyalahi takdir ya. Karena Nabi itu sudah ngasih kisi-kisi kalau dengan kepingin kaya sholat duha.
Sholat duha masih belum cukup, baca waqiah ba'dal asar. Nomor 3, jangan pernah lupakan orang A, jangan pernah lupa mendoakan orang tua. Yang nomor 4, sedekah diperbanyak. Nabi sudah ngasih kisi-kisi. Jadi ya Allah, aku ini kok uripku ngene terus loh. Apa ngene gak tau sembahyang subuh Pak Om. Aku ini kok ngene terus mulai ekonomi. Kok gak ada perubahan dalam uripku ini. Dia enggak mau sholat duha. Dia enggak mau ngaji waqiah dan dia enggak mau sholat. Innal harokata barokah. Sesungguhnya gerak itu mendatangkan keberkahan. Ngikuti aja doa yang mumpeng kepada Gusti Allah terus gerak. Baik, saya belum punya kerjaan, saya kesana kesini ditolak. Sekarang gampang Pak, ngomong zaman sekarang ini. Online shop bisa, jualan apapun di online shop bisa. Dengan kalau jualan nggak bisa, live TikTok aja, cek program motor. Nopo mandi lumpur, mandi lumpur lumayan Pak saya pakai. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin sing hadir soge ahli surga sekalian. Amin Allahumma. Yang nomor 2 itu mereka mencintai rumah Mekah dan melupakan kuburan. Yang nomor 3 mereka mencintai harta dan melupakan hisab pertanggungjawabannya di akhirat. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin. Setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, soge ini tidak umum Pak. Sultan kaya raya, hartanya dihabiskan buat perangnya Nabi. Semua hartanya dikasih ke Nabi. Soge, tapi soge tetap. Dan juga ada Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang terkenal dengan kekayaannya, juragan kurma. Soge ini luar biasa. Wis kalau ngomong soge ke Abdurrahman bin Auf ini, sahabatnya Nabi yang kaya raya ya Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai Nabi itu pernah duduk dengan para sahabat, Nabi bilang, besok Bilal bin Rabah ada dakhalal jannah, Umar bin Khattab dakhalal jannah, Utsman dakhalal jannah, Abdurrahman bin Auf ngenteni apa? Saya pulau ya Rasulullah. Abdurrahman, kau masuk surga, tapi keri-keri. Loh kenapa? Hartamu ini banyak. Hisabnya nanti tidak tahu di akhirat seperti apa. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Niat keluar dari majelisnya Rasulullah, ya Allah saya niat jadi orang miskin. Ada nggak yang di sini niat seperti itu? Saya sendiri mikir, waduh, kok oleh membawa itu cukup loh. Abdurrahman bin Auf itu punya niatan seperti itu. Ya Allah, wes kena sama busuk kok kali kanjeng Nabi, penting duduk sama kanjeng Nabi. Tak tinggal dunia saya tidak apa. Akhirnya Abdurrahman bin Auf bilang ke anak buahnya, sekarang kurma-kurma kita jual dengan harga murah, mulaan sampai kurma-kurma bosok. Kurma bosok, beli kurma bosok, kurma yang bagus, jual murah, kasih pedagang-pedagang kurma, yang kurmanya tidak laku kasih kurma kita semua. Dengar Abdurrahman bin Auf bilang gitu, pedagang kurma yang miskin seneng kabeh. Waduh, soke iki. Waduh sok kredit iki, iPhone nonton bae. Saking senenge iki. Kok tuku Fortuner iso tuku waduh. Karena perdagangan waktu itu makanya dalam ilmu ekonomi bisnis Islam itu yang dipakai cara dagangnya itu cara dagangnya Abdurrahman bin Auf. Karena dia pintar mengelola hartanya luar biasa. Akhirnya jika cerita kurmanya dijual, dia punya kurma bosok semua. Dia bangga, jalan-jalan ke Madinah, dia bangga ngomongkan kepada Nabi, ya Rasulullah, angkat tangan terus, ya Rasulullah, miskin anyaran ini saya. Aku Abdurrahman bin Auf miskin anyaran. Wes, harta saya tinggal, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali yang saya sisahkan buat istri dan anak saya, dan kecuali cintaku kepada engkau ya Rasulullah, saya tinggal semuanya, saya punya rumah kosong. Rasulullah cuma senyum, Rasulullah tahu. Yaitu rezeki itu, waladhi alik hasilul ladrik. Apapun yang dikehendaki buat kamu dengan cara apapun itu pasti sampai. Nggih. Jualan di puncak gunung pun kalau memang takdirnya ada beli ya tak ada beli. Abdurrahman bin Auf senang karena sudah tidak ada harta dunia di pikirannya. Subhanallah. Ada beberapa golongan dari Bani Fulan yang ada di Yaman datang ke Madinah. Di Yaman waktu itu ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan kurma bosok, Pak. Masya Allah, wonten Habib Ali sekolah tadi. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Betul ya Habib, Masya Allah. Monggo, Mas Habib.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjut ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes kalau lanjut nih. Jadi nanti Abdurrahman bin Auf, nih, Allahumma sholli ala Muhammad. Abdurrahman bin Auf tadi sudah menjual kurmanya semua, dia punya kurma bosok. Setelah itu sudah dia menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, miskin anyaran ini saya. Tidak ada harta dunia di pikiran saya dan di hati saya. Saya cuma fokus mintain jenengan dan juga sebagai harta saya kasihkan anak dan istri saya. Ada beberapa khalifah dari Yaman datang ke Madinah. Di Yaman itu waktu itu ada COVID, seperti penyakit yang mewabah, tidak bisa disembuhkan kecuali dengan kurma bosok. Jadi mereka mendatangi Madinah, tanya pedagang-pedagang yang punya kurma bosok. Raja Yaman siap membayar 3 kali lipat dengan harga normal. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya bilang, oh yang punya kurma bosok Abdurrahman bin Auf. Dia kurmanya bosok semua. Akhirnya orang-orang yang datang ke Abdurrahman bin Auf, semua kurma bosoknya dibeli dengan 3 kali lipat tadi. Bukan tambah miskin, malah tambah sugih Abdurrahman bin Auf ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitulah rezeki. Rezeki. Jadi ada 3 yang memang dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama jodoh. Dicatat ini. Kita tidak tahu, kita waktu Joko, wah tumben jodohku ya kok aman-aman hukum ini. Kita tidak tahu. Jodoh itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin panjenengan yang sudah mengalami menjanda maupun menduga. Berarti memang jodoh panjenengan itu bukan yang pertama itu. Sudah disiapkan sama Gusti Allah, tapi kita yang mencari. Ngoten nggih. Pertama jodoh itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua rezeki. Ada yang tahu kan pulang dari rutahan ini mau punya uang 10 jutaan semua, ada yang tahu. Rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita minta aja. Dan cara meminta seperti apa, kapasitas peminta seperti apa. Yang nomor 3 kematian. Di sini ada yang bisa menjamin masih hidup sampai 20 tahun lagi. Nggak ada yang bisa menjamin. Alhamdulillah, ngawur ya baby yo iso aku. Ini perlu dipertanyakan ya. Aku tahu matiku kapan. Oh lah pas mimpi. Oh, tapi ini kelipu berarti ya. Kadang tahu, tapi kita berdoa, ya Allah, setelah panjang umur dan sehat walafiat, cabut nyawa saya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, la yarutu qada illa doa. Tidaklah bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Makanya kita ini dianjurkan suruh memperbanyak doa. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang halal barokah. Itu doa kepada Allah. Ditambah sholat duhanya luar biasa. Waqi'ah pada dasarnya tak pernah meninggal. Insya Allah rezeki dilancarkan sama Allah. Itu yang pertama. Yang nomor 2 jodoh. Ya ini jodoh ini ada cerita menarik. Jadi ini true story dari teman saya namanya Sulaiman. Saya punya rencang mondok namanya Sulaiman. Ketika saya mondok waktu usia belasan, waktu saya masih kurus dulu ya, kurus ganteng kayak alian dong dulu. Saya kira masya Allah ini jempol semua lah katanya. Saya punya teman mondok namanya Sulaiman. Sulaiman ini ngapunten, tapi dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika saya mondok masih belasan, Sulaiman ini umurnya sudah 35 tahun. Belum menikah, pekerjaan belum ada, sebatang kara, ngapunten, hadirin dia sudah berdamai lagi. Saya bilang, saya izin kalau saya ceramah bahas kamu tidak apa-apa ya, apa-apa aman. Ngapunten, wajahnya pun tidak mendukung. Walaupun dikasih krim pagi, krim siang, krim beduk, krim asar di malam, tidak menyembuhkan si Sulaiman ini tadi. Ketika saya sudah lulus pondok, saya sudah menikah semua. Sulaiman umur 45 belum menikah. Tapi dia telepon saya dengan cerita seperti ini, sudah semua. Ketika dia pulang ke Jakarta, dia ini bingung mau ngapain. Tapi dia jadi pengurus masjid, bersih-bersih masjid, bersihkan kamar mandi, karpet masjid dibersihkan. Sampai suatu ketika dia datang ke Kiai, Pak Kiai. Ketika dia mau datang ke Kiai, mau sholat ke Kiai, dia melihat seorang wanita yang cantik namanya Fatimah. Fatimah ini kembang desanya istilahnya. Wong paling ayu sak desa itu Pak, umurnya 20. Kentis-kentis, pipinya itu putih kemerah-merah. Dan sopo dari gitu. Putih kemerah-merah pipinya. Kalau guyu itu aduh. Giginya hitam semua. Kalau bulu itu senyumnya, ya Allah, bisa kelepek-kelepek orang tadi. Wahyu nih Fatimah kembang desa. Nah Sulaiman kepingin ke rumah Kiai, papasan sama Fatimah cinta pandangan pertama. Waduh sopo, ini kok ayu ini yo.
Ya Allah, apakah ini bidadari surga? Ya Allah. Hanya dia datang ke Kiai, Pak Kiai Sulaiman, kenapa wajah kamu berseri-seri? Saya, kalau bahasa Blitarnya itu falling in love, Pak Kiai. Jatuh cinta saya, Pak Kiai. Oh iya sama, Pak Kiai, syarat supaya saya dapat jodoh itu gimana? Ya ini yo batin, Pak. Itu nih. Tidak mendukung dan sedia apapun, nih. Berat, Pak Kiai. Tapi ya apa-apa, Man. Apa kamu kepingin nikah sama siapa, Man? Gini Pak Kiai, saya itu jatuh cinta sama anak yang namanya Fatimah kalau nggak salah. Sokongan Man. Fatimah Pak Kiai. Lo kemana desa kok? Iya Pak Kiai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat Man. Fatimah itu, aku dari seneng Man. Betul. Fatimah itu incaran semua Man, orang sini Man. Tak bisa Man. Tolonglah Pak Kiai, apa ya ini saya dapat dengan minta amalan loh ini. Berat, dapat pemimpin kokoh amalannya. Yowes, jangan kecil hati. Kamu punya Allah, Fatimah punya Allah. Minta kepada Allah, pusatnya pusat. Kekengan pusat ya Allah. Minta kepada Allah, insya Allah dikasih lancar. Apa amalannya Pak Kiai? Dulu Raini Sulaiman. Fatimah mana? Iya Pak. Cik, jauh mama apa coba? Monton lagi, tidak masih. Wes, jangan kecil hati. Yang pertama, kamu baca Yasin khusus buat kamu ya. Yasin ping 4444. Berat itu ada. Sama katanya pernah mau ucap tabur Pak Kiai, nonton. Tidak bisa kesini. Sholat malam 2 rakaat yang pernah tinggal. Sehari baca sallallahu ala Muhammad itu namanya sholawat Jibril. Bacaan pensil. Moco istighfar astagfirullahaladzim pensil. Setelah itu sholat malam doa sama Allah minta Fatimah. Anjir ya Sulaiman ini kabur terhadirin punya kelainan teman saya mulai kecil. Apa ya kalau bahasa alus itu tolol mau terhadirin ini. Jadi kayak kurang nangkep tuh ngotot pakai gini. Dia pulang langsung dia malam enggak dia kita champion wudhu sholat. Sholat malam 2 rakaat baca sallallahu alaihi Muhammad istighfar 1000 doa kepada Allah. Yang biasa doanya Rabbana atina fid dunya hasanah diganti. Ya Allah, Fatimah. Fatimah terus yang disebut salah tompo. Sampai akhirnya 1 bulan setelah ngamalkan Fatimah terus ini datang ke Kiai makin jubah sebenarnya 2 tasbih. Si barat tuh isolir. Dipikir bercahaya loh. Assalamualaikum Pak Kiai. Loh, waalaikumsalam. Mana Fatimah? Kok mau jawab? Sampai ini Raja Hoak Pak Kiai. Loh, Hoak apa Man? Kata sampean saya ibadah sebulan wiritan dapat Fatimah. Saya tak dapat Fatimah Pak Kiai. Loh, seman aku kata takut Man. Kamu itu wiritan minta Fatimah, kamu chat tak Fatimah. Kamu datang mengikat rumahnya. Ya boten Pak Kiai. Man. Mata ini uang dosa bukan zaman dulu. Terus gak kuat ini pakaiannya sudah kesabarannya waktu terkuras sama Sulaiman. Ya kamu ikhtiar Man, minta sama Allah. Ya kamu datangi. Assalamualaikum ukhtilah ya apa? Ngoten. Assalamualaikum. Maukah engkau menikah dengan aku? Ngoten. Datang ke rumahnya Pak 4 bulan. Nah seneng aku metode itu lagi. Datang ke rumahnya bawa bunga, bawa kuetar, bawa tumpeng, karena itu soal merumah. Datang ke rumahnya minta Fatimah, ngotot pakai dia sudah saya datang dia ke rumahnya Fatimah. Wah subhanallah Fatimah ini yatim piatu diasuh sama bibitnya yang bernama Bu Rodia. Nah Bu Rodia ini baru menjadi janda 3 bulan. Umurnya masih 35 tahun. Ngotot ya? Aku coba orang tua ya aman Loh saudara Muhammad. Akhirnya datang ke rumahnya Bu Rodia. Nah Sulaiman ini umurnya 45. Datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Bu Rodia datang. Waalaikumsalam Sulaiman. Masya Allah. Ada apa Sulaiman? Bu Rodia, tujuan saya datang ke sini Bu Rodia. Nah ini panjenengan hati-hati. Ini tips dari saya. Tips. Kalau panjenengan punya tamu, terus tamunya itu ngelus dengkul. Gitu. Assalamualaikum, maksud tujuan kami di sini terus dengkul Pak. Jadi gini, terus dengkul, katilkan boleh Pak. Hati-hati zaman.
Jadi ngeten. Dikasih tak duit aja. Pengalaman dulu. Kata utang pinter 50 juta. Waktu kata-kata nggak kata gitu. Sudah datang ke rumahnya Bu Rodia ini. Maksud dan tujuan saya pertama ke sini silaturahmi. Yang nomor 2, saya ingin meminta Fatimah ponakannya. Kelebihan kamu apa, Mak? Saya kalau ngangkat galon itu nggak tumpah. Itu aja dalam. Kata Bu Rodia, ya Allah, Man, sedih hati saya. Loh, kenapa? Saya pikir kamu kesini minta saya, Man. Tadi canda lah. Saya pikir minta saya, kamu suka sama saya, nikah sama saya. Sedangkan saya itu minta kepada Allah, doa sama minta nikah sama kamu. Ini Sulaiman, oh, nggak salah saya, Bang. Apa salah dumo ya? Loh Bu, saya ini sebulan Bu, nggak tidur mata saya lah, kantong mata saya. Memiliki Fatimah ini, minta Fatimah saya ini. Loh Man, sama Man, saya sebulan nggak tidur minta jenengan jadi suami saya. Doanya perang di langit hadirin, tanteng, perang di perang gitu. Sulaiman ambil Rodia ini. Terus mari kudu Solo Raya deh mobilnya jenis. Sudah semua, akhirnya wis gini Man. Istikharah, kamu minta sama Allah, kamu sudah berjawaban, bilang ke saya, kamu mau nikah dengan saya atau Fatimah? Saya juga nanti jawaban. Pulang Sulaiman ke Kiai. Ya ini loh, bagusnya orang dulu itu kalau ada apa-apa larinya ke Kiai, jangan ke dukun. Nauzubillah min dzalik, panjenengan nauzubillah. Kalau panjenengan kalau ada sesuatu berkaitan terus ke hal-hal yang mungkin bisa memancing musyrik kepada Allah. Minta kepada mungkin dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah, itu sholat 40 tahun ditolak sama Allah. Nauzubillah min. Sholat ke kiai yang lurus, ke habaib yang lurus, minta doa. Panjenengan kalau bingung ke markasnya Habib Ali sini. Beb, mau sambil bawa kok deh. Mau sembuh ini. Kalau salah Muhammad. Sudah semua akhirnya ke kiai. Pak Kiai, saya repot Pak Kiai. Apa Man? Saya minta Fatimah, Rodia bibinya juga suka sama saya lagi. Waduh, nasib rumah militan bikin manjur Pak. Nek kiai ning kula Pak. Wis Man, Fatimah wae Rodia aku ngoten. Kiai ning kula lho niki sing kapentos ngene. Tapi bukan. Tapi jawabannya ada seperti itu. Man, minta kepada Allah karena pernikahan itu ibadah paling lama. Pernikahan itu ibadah paling lama. Kamu pegangan tangan itu bernilai ibadah. Kamu kata-kata romantis ke istri kamu itu ibadah. Ngelus rambutnya dengan kasih sayang ibadah. Ojo dijambak. Kamu ngelus pipinya itu ibadah. Seorang wanita juga gitu, mijeti suaminya pulang kerja itu ibadah. Ibu-ibu ini mijeti suaminya enggak benar ya? Kalau lihat potongannya enggak ya. Kalau kayak gampang aja ya. Akhirnya ngoten Mbak ya. Sulaiman istikharah minta kepada Allah, sudah minta kepada Allah beberapa kali istikharah, tembus mimpi, di mimpinya keluar nama Rodia, hadirin, bibitnya ini tadi. Akhirnya Sulaiman datang ke rumahnya Bu Rodia, Bu, di mimpi saya yang keluar nama jenengan, maukah jenengan nikah dengan saya? Mau misi-misi nggak? Tutupan kodong apa mana? Akhirnya pernikahan keduanya akan diselenggarakan. Nyewa terong sudah, songsonan sudah, Habib Anis diundang doa sudah, Pulau sing tausiah sudah, Pak Cesar Mujidi sudah semua diundang disiapkan. Burung dia namanya mantan baru dia janda ke pasar Bu, beli jamu-jamu, lan ngoten nggih. Beli jamu, beli kain, beli jamu kapal kuda. Perlu ke pasar beli daster, beli baju, beli dupa wangi-wangian supaya bagus. Subhanallah, hampir seminggu sebelum pernikahan, Rodia ke pasar kecelakaan, beliau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau bahasanya sekarang meninggal Rodia itu. Sudah dipesan, sudah dipesan, pernikahan sudah undangan nyebar. Akhirnya Sulaiman pun mau bunuh diri, sumpah dia stres dia. Mau nikah, sekalinya dapat mau nikah, meninggal. Mikir dia. Akhirnya keluarganya Rodia mikir,
Hai batal ini. Sudah disiapkan semua. Salah satu cara ya Sulaiman kita nikahkan dengan keluarga kita. Siapa? Akhirnya tanya satu-satu, Fatimah pun ditanya. Fatimah, maukah engkau menikah dengan orang yang namanya Sulaiman? Fatimah ternyata mengatakan, malu-malu kucing lah. Mau pak? Nggak deh. Kenapa pengen nikah pak? Siap menikah? Siap. Sudah yang gantikan Bibi Rodia ya? Iya siap. Akhirnya pernikahan Fatimah dan Sulaiman pun diselenggarakan sampai sekarang mereka berdua menikah punya anak 2 hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini true story loh ya, bukan ADC loh ini atau apa, bukan cerita nyata ini, keajaiban doa. Allah Ta'ala itu kadang gitu, mengabulkan doa itu sesuai hati kita siap dulu. Bukan ketika kita mau. Katakan, ya Allah saya mau ini. Allah mengabulkan bukan ketika kita mau, ketika kita siap. Kalau panjenengan dikasih kaya sama Allah Ta'ala, minta ya Allah kaya, Allah Ta'ala lihat, oh iki lek soge sombong. Iki lek soge engko medhit gak gelem sedekah. Dipending dulu aja sampai hatinya benar-benar siap. Jangan sampai suudzon kepada Gusti Allah, jangan sampai suudzon panjenengan. Kok gak dikabulno sih? Aku tidak lihat Fatimah kok Rodia sih. Ya Pak Sulaiman itu awalnya gitu. Kayaknya Rodia meninggal itu tadi ya, jadi berarti apa ini Sulaiman ini. Tapi ya intinya karena dia doanya sama Fatimah, dikabulkan sama Allah Ta'ala, dilancarkan. Penting dianya karena Allah dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai meninggalkan doa kepada Allah apapun yang terjadi. Minta kepada Allah. Ya tadi jodoh, kematian dan rezeki itu rahasia daripada Allah. Tapi kalau kita mungkin minta kepada Allah rezeki yang banyak, yaitu tidak yang bisa menolak takdir Allah itu doa. Doa itu bisa merubah keadaan. Makanya minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, wes ini 9:08, alhamdulillah. Maka ini yang terakhir dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai dirinya sendiri dengan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini yang nomor 4. Yang nomor 5, yaitu mereka mencintai keluarganya dan melupakan kenikmatan-kenikmatan di surga. Jadi tujuannya gitu. Seperti Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Zulaikha itu dulu tidak beriman kepada Allah. Dia mengingkari Nabi Yusuf juga, bahkan ingin memperkosa Nabi Yusuf, saking gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini saking gantengnya sampai orang-orang itu lupa kelihatan Nabi Yusuf ngiris tangannya orang perempuan itu. Di Quran itu dikatakan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahuma wa qulna hasya lillahi ma hadza basara in hadza illa malakul karim. Di Quran surat Yusuf ada. Zulaikha ini tersebar di wanita-wanita Mesir. Waduh, Kak Isin, anak angkatnya kan diperkosa. Iki wong pejab Zulaikha itu dulu menteri tertinggi di Mesir, perempuan tertinggi. Dia difitnah seperti itu, Zulaikha bilang, tak undang ibu-ibu PKK, ibu-ibu Rumpi ini diundang semua ke istananya dia. Ibu-ibu diundang semua, monggo diundang. Sengaja Zulaikha nyiapkan piring sama pisau aja. Nabi Yusuf yang ketika itu di penjara disuruh keluar, disuruh memberikan hidangan buah-buahan. Tapi kudu durian Pak, durian mamil mulai. Dibawakan apel, jeruk dan sebagainya. Ketika Yusuf keluar, ibu-ibu ini matanya tertuju pada Nabi Yusuf sambil mengatakan itu. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahuma. Mereka tanpa sadar, di tafsir Jalalain ada, tanpa sadar mengiris tangan mereka. Mahadza basara in hadza illa malakun karim. Malaikat lain. Diiris sampai di riwayat itu ada yang selamat ke rumah sakit, ada yang meninggal karena pendarahan. Karena ngiris tangan itu tadi. Ini guru bohongan loh, Pak Quran loh ini. Cerita nyata yang harus kita imani loh di Quran ini. Akhirnya mereka pun yang sakit tangannya Zulaikha langsung ngomong, kalian cuma lihat Yusuf 3 menit, wah saya hidup sama dia. Bayangkan dari saya seperti apa. Ngerti? Saking ganteng Nabi yang asal kisah sedikit. Ceritanya bagus, ganteng Nabi Yusuf ini. Ojo, bayangkan kalau sopo Nabi, waduh Allah, gantengnya luar biasa Nabi Yusuf ini. Bedanya Nabi Yusuf dan baginda Nabi, gantengnya Nabi Yusuf buat fitnah, bukan buat fitnah.
Tapi orang-orang itu sok jatuh cintanya sampai fanatik seperti itu. Nabi Muhammad ganteng, luar biasa. Tapi gantengnya Nabi Muhammad tidak bikin fitnah seperti itu. Luar biasa. Jadi setelah itu Zulaikha pun ngejar Nabi Yusuf sampai matanya buta. Yusuf di mana ya sekarang? Yusuf di mana ya? Sampai satu orang yang ngasih kabar bahwa Yusuf sekarang di sini. Yusuf ini jadi orang kaya raya. Akhirnya Zulaikha dikasihkan dia semua asal dia dengar kabarnya Yusuf. Sampai buta. Zulaikha pun terus menyerah dalam hidupnya. Ya Allah, saya ingin kembali kepadamu, dia ibadah. Ketika dia ibadah mengejar cinta Allah, dia ibadah pada Gusti Allah mempeng. Akhirnya Yusuf pun datang kepada dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kejar cinta Allah dulu, kejar cinta Rasulullah, baru yang lainnya ngatur nanti. Jangan sampai waduh, seneng ada wedok wis sholat nomor sekian wis, zakat nomor sekian penting ada wedok iki dengan salah total, gagal total. Penting pusatnya pusat Allah, Nabi Muhammad sudah semua, baru yang lain insya Allah menyusul. Amin Allahumma. Jadi mugi-mugi sedikit ilmu ini bisa menambah motivasi kita, menyemangati kita, terutama buat saya pribadi. Panjenengan sedaya mugi-mugi kita masih ditemukan sama Allah Ta'ala di rebu-rebu kemudian, dan kita tidak pulang dari majelis ini kecuali dalam keadaan sehat walafiat. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pada endingnya kita minta kepada Allah setelah panjang umur dan sehat walafiat, Allah menjaga nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kebetulan ada Habib Anis, orang tua kami. Kita minta Habib Anis untuk memimpin doa kita majelis. Setelah itu jangan langsung pulang, kita sholat isya berjamaah diimami oleh Habib Anis insyaallah. Monggo doa. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.